Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, hadirin kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, marilah kita memulangkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana beliaulah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan nikmat beliau, alhamdulillah, kita telah dapat hadir di masjid ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum laki-laki, yakninya ibadah salat Jumat. Kemudian selawat beringan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kejahilan, terutama dari segi akidah, dari akidah yang jahiliyah ke akidah yang baik, yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, sebagai judul khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah perang terhadap politik uang. Tidak beberapa bulan lagi, tepatnya pada bulan November nantinya, kita akan memilih pemimpin. Memilih pemimpin yakninya adalah pimpinan gubernur kita, pimpinan provinsi kita, dan pimpinan kabupaten kita yang akan kita pilih nantinya pada bulan November tersebut. Oleh kerana itu, marilah kita hendaknya perang melawan politik uang ini harus kita perhatikan, harus kita hindari terhadap politik uang ini yang harus kita tinggalkan dan lain sebagainya. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, dalam penyelenggaraan pemilu, masyarakat Indonesia hendaknya akan menentukan pilihan politiknya untuk 5 tahun ke depan. Apakah kita ingin memilih pemimpin yang tidak beragama atau pemimpin yang tidak beragama, yang hanya mementingkan sekelompok orang atau golongan saja, ataupun pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang bijaksana dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu itu harus kita perhatikan dalam memilih pemimpin nantinya. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang berbahagia, untuk mencapai hasil pemilu yang sesuai dengan harapan, dipastikan pemilu tersebut
pastikan pilkada tersebut berjalan jujur, adil, dan tindakan curang seperti money politik atau kita kenal juga dengan politik uang, itu harus kita perhatikan, harus kita berantas. Oleh kerana itu, bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kalau ada nantinya tim sukses dari pasangan calon tersebut yang datang ke rumah kita, jangan kita ambil uangnya tersebut. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa yakninya araksi wal murtasi fi laknatillah, penyogok dan yang disogok sama-sama dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nantinya menerima uang sogok tersebut, berarti kita termasuk orang-orang yang memakan harta dengan cara yang batil. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya adalah, dan hendaknya ada di antara kamu segolongan kamu menyeru kepada kebaikan dan menyuruh kepada makruh dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi kalau ada uang sogok nantinya jangan kita terima, dan itu adalah uang sogok yang diberikan pasangan calon atau tim sukses. Nantinya itu akan merusak 5 tahun ke depan tidak akan tentram hidup kita kalau kita menerima uang tersebut. Bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia, oleh kerana itu ayat ini memberikan keharaman memakan harta dengan orang lain dengan cara yang batil, baik secara mencuri, merampas, menipu, dan berlaku curang atau pemalsuan. Bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia, dalam konteks ini adalah masuk dengan curi merampas meskipun cara sembunyi-sembunyi atau dikenal juga dengan korupsi. Dan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menyuap dan orang-orang yang disuap ini. Araksi wal murtasi fi laknatillah, penyogok dan yang disogok sama-sama dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa penyogok dan yang disogok akan dimasukkan Allah ke dalam nerakanya. Oleh kerana itu bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita selaku pemilih nantinya harus memilih yang pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang dapat dipercaya, dapat yang kelakuannya, pendapatnya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dalam setiap pemilu, setiap orang itu memilih pemimpin yang jujur, adil. Masyarakat yang ingin memilih dipilih berdasarkan keyakinan, dilandasi dengan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu masyarakat dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun faktanya banyak pemilih yang buta, yang tidak mengetahui rekam jejak pribadi pemimpin yang mereka pilih tersebut. Bagaimana kualitas, kapasitas, visi dan misinya,
kemampuannya, kepemimpinannya, dan perilakunya yang harus kita perhatikan dalam memilih pemimpin atau kepala daerah nantinya, yang harus kita perhatikan, bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Kondisi ini menyebabkan masyarakat memilih pemimpin secara ngawur, memilih pemimpin atas dasar yang telah ia terima, bahkan itu adalah uang haram yang harus kita perhatikan. Jangan kita memakan uang haram tersebut. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tindakan money politik atau politik uang ini dalam pemilu tidak akan pernah mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi siapapun. Yakninya kalau kita mendapatkan uang tersebut, maka jangan kita terima dan uang tersebut. Bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia, dalam hal ini ada tiga dampak buruk dari politik uang ini. Yang pertama adalah orang yang melakukan suap dan yang menerima suap tersebut sama-sama akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia, kemudian yang kedua, yakninya adalah orang yang menerima sogok dan orang yang menentukan pilihannya atas dasar ketidakadilan akan merusak masa depan negara kita, kabupaten kita, provinsi kita, kalau kita memilih pemimpin yang berlaku curang tersebut. Bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia, kemudian yang ketiga, yakninya adalah orang yang memberikan sogok dan suap ini hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang korupsi, yang akan mengembalikan dana yang dia berikan kepada kita. Oleh kerana itu tidak akan mendatangkan manfaat bagi kita untuk 5 tahun ke depan nantinya. Bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia, jelas sekali bahwa politik uang ini adalah tindakan buruk, tindakan jelas yang harus kita berantas. Setiap warga negara Indonesia melaksanakan perintah amal makruf dan nahi mungkar, bukan politik uang, bukan yang lain sebagainya. Bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia, oleh kerana itu, bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 100, surat Ali Imran ayat 104 yang telah Khatib bacakan tadi, yang artinya adalah, dan hendaknya ada di antara kamu segolongan kamu menyeru kepada kebaikan dan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar tersebut. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang berbahagia, oleh kerana itu, kalau ada di antara kita yang kalau ada dari pasangan calon kita nantinya memberikan uang suap tersebut, marilah kita memberikan pembelajaran kepada dia, memberikan pemahaman kepada dia tersebut, yakninya adalah uang sogok dan uang yang ini adalah uang haram yang tidak perlu kita lakukan hal tersebut. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya